Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas makin pasti pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan kita kenikmatan Mitra Pas hingga di sore hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali mengkaji kitab Al-Mahali di Selasa sore ini Mitra Pas. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang ahlu syafaah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Pas yang berbahagia, di sore hari ini senang sekali Ovi kembali menyapa Anda dalam kajian kitab Fikih Al-Mahali bersama guru kita Ustadz Sutrisno LCMPD dari Ponpes Al-Isti'anah Pelangitan Pati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini jauh lebih fresh kelihatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu Sehat-sehat. sudah penuh semangat untuk menyapa Mitra Pas juga di sore hari ini. Senang sekali Mitra Pas, sore hari ini kita masih menyambung tema sebelumnya, yakni tayamum. Kita sudah masuk di bagian yang keempat. Tentu Anda juga bisa bergabung untuk berkomentar atau memberikan pertanyaan di sore hari ini selama dialog berlangsung. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun WhatsApp di 085277999101 dan juga bisa langsung naik di telepon kami di 0295385877 dan tentunya juga karena kita live audio visual Mitra Pas, silahkan cari di fanspage kami di Radio Pas FM Padi 2. Anda juga bisa menyematkan komentar di kolom komentar. Kita masuk di bagian keempat Ustadz ya, tayamum. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian kitab Al-Mahali, kitab fikih yang saat ini kita meneruskan kajian kemarin tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa arkanuhu. Kemarin kita bahas tentang tayamum sampai rukun yang pertama ya. Dan meneruskan pembahasan tentang arkanul tayamum. Wa arkanuhu ayat tayamumi. Jadi piro-piro rukun tayamum kemarin ono naklut turabi ya. Yang pertama kemarin itu mindah debu. Oleh mindah debu niku wa fi dhamnin nakli al wajibi qarnun niyati bihi. Disertai dengan apa nih niat ketika napa mindah debu. Lah niate tayamum niku pripun? Jadi ketika napa naklut turab niku kan disertai dengan qarnun niyati. Niate berarti yang termasuk bagian dari arkanut tayamum sing nomor 2 niatus tibahati sholati. Jadi niatin apa? Istibahatus sholah. Jadi niat krono apa bin diperbolehkan menjalankan sapa sholat. Nanti niatnya seperti itu. Atau dengan redaksi lain gisami juga. Tapi apa nawa itu tayamuma listibahati sholah. Atau niat langsung niatus tibahati sholah. Au nahwiha katawafi wa mashil mushafi. Jadi ketika napa mau tayamum, ketika napa nakru turab mengambil debu mau diusap ke teng wajah, niatnya niku langsung disertakan dengan tatkala mengambil napa debu. Ketika nakru turab mau harus ada qarnun niyati, barengake napa nih niat. Lah niate semacam itu diperbolehkan istibahatu sholah, istibahatu tawaf, istibahatu masril mushaf atau istibahatu qiraatil Quran. Jadi semisal istibahatu sholah, maka niat-niat yang diperbolehkan menjalankan satu ibadah.
la raf'il hadasi. Jadi enggak diperbolehkan la niatu raf'il hadasi, enggak boleh niate krana napa kanggo ngilangi napa hadas. Enggak boleh seperti itu. Loh kenapa kok enggak boleh? Di ana tayamum makaron sak temen tayamum iku layar fa ora ngangkat apa tayamum ing hadas. Jadi tayamum niku mboten terus ngilangi hadas mboten. Cuma tayamum itu bertujuan untuk istibahah, diperbolehkannya menjalankan satu ibadah baik fardhon au naflan. Jadi bukan kok raf'al hadasi mboten. Ora krana ben ilang hadase mboten. Sebabnya tayamum niku li tayamum la yarfa'u. Walau nawa lamun niat sapu wong fardhu tayamum ing fardhu tayamum la yakfi. Niate napa fardhu tayamum. Nawa itu fardhu tayamumi lam yakfi. Monggo ora cukup apa tayamum fil asohi ing dalam kaul kang asoh. Jadi beberapa pendapat nggih nantinya seperti itu. Nek niate kok niat tayamum niku fardhu tayamum. Niate fardhu tayamum nggih. Menurut kaul yang asoh niku memang tidak cukup, berarti enggak sah. Wasani yakfi kama fil wudhui. Nah, ini ada pendapat yang kedua yang lebih ringan. Ketika niatnya fardhu tayamum maka diperbolehkan sebagaimana dalam berwudu ya. Cukup fardhu wudu ya ngoten. Nah, ini pendapat yang kedua maka diperbolehkan. Ya yang namanya ulama pendapat satu tidak memperbolehkan, yang kedua ada yang memperbolehkan. Tapi menurut kaul yang asoh memang tidak diperbolehkan. Ngoten ya. Wa farqul awali bi an tayammum taharatun daruratun. Lah ini sebagai dasar pendapat yang pertama atau kaul yang asoh tadi mengatakan tayamum itu kan sesuci yang untuk darurah kan seperti itu. La yasluhu ayakuna maksudan. Nah, oleh karena itu memang tidak patut ketika at-tayamum itu sebagaimana al-maksud yang dituju. Walidzalika la yustahabu tajdiduhu bi khilafil wudhui. Lah niki. Ketika napa tayamum niku thaharah sing darurah. Tidak termasuk bagian maksud yang dituju, maka tidak diperbolehkan atau tidak disunahkan untuk tajdidut tayamum. Mboten enten tajdidut tayamum. Nek wudu kan angsal. Wudu belum batal dia mau tajdid memperbarui boleh. Tapi kalau tayamum tidak disunahkan ngoten nggih. Nah, ini pendapat yang pertama mengatakan berarti ketika menggunakan lafaz fardhu tayamumi maka tidak cukup. Ngoten nggih. Walau nawa atayamuma lam yakfi jazman. Lagi ada pendapat yang nah niat tayamum tok ngoten nggih. Ini enggak cukup. Wajiban wajib apa qarnuha barengake niat binakli kelawan mindah. Ai bi awalihi kelawan kawitane annakli alhasili kang hasil bidorbi kelawan mukul utawa niki nempleke mau. Jadi kewajiban kornun niati barengake niat niku kelawan nakl atau mindah. Mindah napa? Mindah debu. Artinya debu sudah bukan berarti kok mindah debu maune debu kok padang pasir atau kok sawah digawe niku mboten. Jadi debu yang sudah disediakan di keramik atau di papan atau di kertas niku ya. Lah ketika tangan ini sudah mau mengambil ditempleke niki pun mulai anakkel mulai mindah niki bersamaan dengan apa kornun niat atau bersamaan dengan niatnya mau listibah hati sholah ketika mau mengangkat tangan dari abdor memukulkan atau menempelkan tangan di debu mau. Nah ini jenis wajibu kornuha bin nakli. Jadi bi awalihi alhasili bin dorbi. Lah bersamaan dengan kornu niat, bersamaan dengan apa barengake niat ketika mengambil debu mau arep tinggal ngusap teng wajah wa kaza istidamatuha. Nah niki
Lan iku kaya dene napa kornu niati mau. Istidamatuha utawi nglanggengake niat, nerusake niat ilama syai'in maring usap suwiji-wiji minal wajhi sangka wajah al sahih ing atase pendapat kang sahih. Lho artine pripun? Lah ketika napa kono niati barengake niat iku mau barengake niat. Terus niate iku jek istidam. Mboten terus ketika pas ndoref nyelehake tangan diangkat niat listibahati sholat mau rampung boten. Tapi di sini memang nerusake niat sampai tekan basuh basuh napa ngusap wajah. Sampai ngusap wajah niku ijek ana kerentek ning jero ati ni niat istibahati sholat. Nah, ini menurut kaul as-sahih. Yang sahih seperti itu. Tapi menurut pendapat yang kedua wasani la iktifa'a bi qarniha bi awalil arkani kama fil wudhu. Ora kudu napa istidam niku mboten. Nek barengake pancen, tapi istidam nerusake niat sampai pol niku mboten. Barengake niat. Berarti cukup bi qarniha bi awal arkan. Kawitane arkan rukun ketika sudah ada yang namanya niat, ketika wis mulai ngangkat tangan dari debu yang ditempelkan mau awal arkan mencukup sebagaimana nama kama fil wudhu. Wudhu kan gitu. Wudhu niku nalikane basuh wajah. Jadi kan barengake ne oleh basuh pertama kali wajah niku kedah dipun barengi kalian napa niat. Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi niku temen mriku nih. Tapi mboten istidam. Kewajibane pokoke awal fardhi, awal arkan lah. Basuhan pertama kali ning wajah ketika wudhu niku bersamaan dengan apa? Niat. Nah, ngoten. Nah, berarti ketika tayamum juga tidak dibutuhkan istidam atau nglanggengake nerusake niat sampai tekan ngusap tekan wajah. Ini pendapat yang kedua, ngoten nggih. Tapi menurut pendapat yang pertama, menurut as-sahih, kalau yang sahih ya kita istidamatuha. Terus niate sampai tekan ngusap wajah terus, ngoten nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wajib al-awwal bi anna awal arkan fit tayammumi maksudun li ghairihi bi khilafi fil wudhu. Lagi alasan-alasan ketika pendapat yang pertama harus ada istidam itu bagaimana. Termasuk bagian awal arkan ini dalam tayamum termasuk maksud tujuan pada yang lain. Fa inna wa mongko lamun niat sapa wong bitayamumi kelawan tayamum oleh niat mau fardhon ing fardhu wa naflan lan ing sunah. Ketika ada orang tayamum dengan tujuan dene kerentek arep nglakoni kefarduan dan kesunahan. Ini dua. Yo fardhu yo sunah. Artinya istibahatahuma ampreh diwenangkan diperbolehkan napa menjalankan kefarduan dan kesunahan. Ya pengen salat zuhur mengko maca Quran atau salat salat ba'diyah seperti itu. Dia sudah kerentek ning jero ati pengen menjalankan satu kefarduan dan juga kesunahan. Nek ngoten pripun ubiha mongko dimenangake apa fardulan nafal. Maka keduanya diperbolehkan bagi tayamum lahu satu tayamum. Lah wa illam yu'ayyin al fardhu. Lamun orang nentokake sapa wong al fardhu ing kefarduan ketika ndekne napa niat istibahah mau istibahah kefarduan ampreh dipun wenangake diperbolehkan menjalankan satu kefarduan ndekne mboten takyin. Mboten dipun takyin aku iki arep menjalankan salat zuhur seperti itu. Mboten dipun takyin. Fayati bi ai fardin syaa. Maka diperbolehkan fayati mongko nekani sapa wong bi ai fardin kelawan ndine kefarduan syaa karep sapa wong. Maka diperbolehkan dia menjalankan satu kefarduan kefarduan apa wae. Maka diperbolehkan syaa.
sebab dia ini mboten mentakyin satu kefarduan. Lah saiki ketika mentakyin wa in ayana lan namun nakyen sapa wong fardhon ing kefarduan jaza mongko wenang lahu ketume wong apa fi'lu fardhi ghairihi nglakoni fardhu saliyane ayana mau fardhu sing dipun takyin. Nah itu juga diperbolehkan. Lah ini keringanan teng mriki. Ketika walaupun dipun takyin ki mbake, dipun takyin nglakoni salat kefarduan satu, tapi ternyata ki mbake mau apa? Diperbolehkan jaza lahu fi'lu fardhi ghairihi, maka juga diperbolehkan menjalankan satu ibadah fardu selain dari apa yang ditakyin tersebut. Maka diperbolehkan. Nah, ini keringannya teng mriki. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Walaupun nanti ada pendapat lain yang tidak memperbolehkan, kita bicara dengan yang ada di sini dulu. Au nawa fardhon falahu an-nafl. Nah, ini juga diperbolehkan ketika ada orang niat fardhu, maka dia diperbolehkan menjalankan sunnah ma'ahu ing dalam sertane fardhu alal madhabi ing atase pendapat satu madhab tabaan lahu wa fi qaulin la li anahum lam yanwihi. Jadi ini pendapat ya Bang, sampaikan ada beberapa pendapat khilafi ulama ya. Jadi ada yang memberatkan, bukan memberatkan, memang mengikuti jalur seperti itu. Dia niat fardu. Dan pertama diperbolehkan ketika sholat fardu, maka diperbolehkan menjalankan sholat sunnah ini. Loh, beda lo ya. Tadi yang pertama itu fardhon wa naflan. Yang pertama niatin mau nawa bitayamum fardhon wa naflan. Niate yang nglakoni fardu lan sunnah. Lah yang kedua ini beda. Dia niate fardhon tok falahu an-nafal. Maka diperbolehkan baginya setelah menjalankan sholat fardu juga diperbolehkan menjalankan sholat ibadah sunnah sing ma'ahu bareng karo fardu mau alal madhabi, karena mengikuti, karena kesunahan itu sudah mengikuti pada kefarduan. Tapi wa fi qaulin la gak oleh napa nglakoni sholat sunnah atau menjalankan satu kesunahan dengan menggunakan tayamum yang diniati dengan fardu. Kenapa seperti itu? Li annahu lam yanwihi, krana wonge iku gak niat ning sunah. Beda yang atas ketika dia nawa bitayamum fardhon wa naflan, dia niat dalam keadaan yo fardu yo sunah. Tapi tidak niat fardu tok. Menurut kaul yang kedua, bukan yang pertama loh ya. Kalau yang pertama boleh, nggak masalah, ya boleh aja. Terus bagaimana langkah kita? Monggo, ini namanya ilmu. Satu ilmu, ketika kita mengetahui hal semacam ini, asal tidak menerjang syariah, maka juga diperbolehkan kita mengambil yang sekiranya kita mampu, yang ringan. Wa fi salisin lahu an-nafl ba'da fi'lil fardhi la qablahu. Ini menurut pendapat yang ketiga ini kan uniknya di sini itu pendapatan qaul al-awwal, al-tsani, as-salis kan gitu. Pendapat yang ketiga ini diperbolehkan nafal. Oleh jalan kesunahan mau ba'da fi'il fardhi. Sause nglakoni kefarduan la qablahu. Nah, ini juga unik. Jadi arep sholat duhur dia bae tayamum, baradan terus tayamum. Niat fardu. Nek menurut kaul yang ketiga nggih, dia diperbolehkan bar duhur niku piyambake sholat sunnah. Tapi sing gak oleh lako blahu. Sadurunge fardu, sadurunge sholat duhur ora oleh lakoni kesunahan sholat sunnah menggunakan tayamum yang niatnya niat fardu. Nah, ngoten nggih. Pendapat yang ketiga beda loh ya yang kedua. Yang kedua nggak boleh, nggak boleh tok. Tapi yang ketiga boleh, tapi olehnya melakukan sholat sunnah atau menjalankan kesunahan itu ba'dal fardhi. Sakwise napa nglakoni kefarduan lako blahu. Nek sadurunge kok nglakoni sunnah, lah iki nggak oleh. Kenapa ono? Li anat tabi'a la yutaqaddamu. Wong anut kok tabe
Jadi kesunahan itu kan tabi lil fardhi kan ngoten. Anut karo kesunahan kok malah disi ya ora oleh laita kedamu kok oleh disi. Nek bar salat fardu baru napa nglakoni salat sunah iku tabi. Jadi tabi lil fardhi kok malah salatnya disi karo pada salat fardu. Wah, ini enggak boleh. Ini menurut pendapat yang ketiga. Ngoten nggih. Nah, semakin luas dalam kepahaman hukum syariah, maka kita menjalankan satu ibadah itu ya ringan, nggak terlalu berat, tapi yo gampang tapi oleh kegampang. Artinya gampang itu kita mengetahui ilmunya seperti ini, berarti kita diperbolehkan menjalankan satu ibadah dengan kategori ini dengan landasan pendapat yang memperbolehkan. Ngoten nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Au nawa utawa niat sapa wong naflan ing kesunahan utawa kiambae tayamum. Niate niat sunah oleh nglakoni kesunahan awis salat utawa niat salat tanafala mongko kena nglakoni kesunahan ai fi'lan nafli. Tegese kena nglakoni kesunahan tanafal mau sapa wong nggih lal fardhu ora kok sing fardu alal madhabi ngatasé pendapat madhab ngaten nggih. Ini ada dua kategori, ini niat siji niat nafil, yang kedua dia niat sholat. Lah niatnya niat nafil ning kene iku maka tidak diperbolehkan menjalankan satu kefarduan. Ama fil ula fali anal fardu aslun lin nafli fala ya'alu tabi'an lahu. Wa amma fi saniyati fal akhiri bil akhwat. Ketika dia niatin niat sunnah, niatin apa listibahati sunnah atau listibahati tanaful, maka ketika dia sudah niatnya niat tayamum karena untuk bisa diperbolehkan menjalankan satu kesunahan, ujuk-ujuk ya mbak pada sholat fardu maka juga tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Kenapa ngono? Li anal fardu aslun nafli fala ja'alu tabi'an lahu. Kefarduan itu adalah asal, pokok, pokok daripada apa kesunahan. Lah ketika dia pokok maka tidak diperbolehkan tabi'an lahu. Maka tidak boleh mengikut pada kesunahan. Dia ini ngelakoni sholat sunnah terus ngelakoni sholat fardu mboten angsal. Fardunya itu tidak bisa tabi'an di nafli ngoten nggih. Ngoten. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala walau nawa lamun niat sapa wong nafilatan ing kesunahan muayyanatan kang den tentokake. Aw sholatal janazati utawa salat janazah jaza mangko wenang lahu ketuwe wong. Apa fi'lu ghairiha nglakoni salian nafilah minan nawafil sama pira-pira kesunahan. Minan nawafil sama pira-pira kesunahan ma'ahu ma ing dalam sertane napa nafilah. Walau biniyatin nafli lan senajan kelawan niat napa sunah. Pundi mboten walau nggih. Walahu lan iku wenang ketuwe wong biniyatin nafli kelawan niat sunah. Sholatul janazati utahe sholat janazah kama sayati. Ngaten. Ketika ada orang niat nafilah berarti sunah. Sing nafilah niku sing muayyanah yang sudah ditentukan dalam satu niat ketika mau tayamum atau dia sholat jenazah. Niat arep nglakoni sholat jenazah ada orang meninggal. Kok tayamum ya maksudnya ketika dia memang harus tayamum entah gak ada air atau memang dia dalam keadaan sakit atau gimana. Jazalahu fi'lu ghairiha maka diperbolehkan baginya orang yang tayamum tersebut menjalankan selain daripada nafilah. Tapi diperbolehkannya itu minan nawafil. Mboten kok minal faraid nggih, mboten. Mang wis ning dhuwur mboten angsal ketika niate sunah terus nglakoni salat fardu. Tapi kalau ini dia pengen nglakoni kesunahan yang lain.
kesunahan apa zikir kalian lho mboten ngoten, kesunahan yang berhubungan dengan apa sucine seseorang nawafil, maka diperbolehkan bersamaan dia menjalankan satu ibadah nafilah. Bahkan ketika dia niat nafil tok sholatul janazah juga diperbolehkan. Nah, termasuk bagian dari diperbolehkan atau sujud tilawah, sujud syukri, ya, syukur atau maskul mushaf, wa hamluhu juga diperbolehkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa masku wajhi sumayatihi ma'amir faqaihi. Kemudian bagian dari arkan yang pertama, kedua, dan ketiga ini termasuk bagian yang terakhir ya. Bukan terakhir, masih bagian ini ada ngusap wajah kemudian ngusap tangan. Ngusap wajah dengan ngusap tangan. Ini sambungan daripada ketika nakal terus niat, kemudian termasuk bagian daripada rukun ini mengusap wajah dan juga mengusap kedua tangan sampai kedua siku ya. Sampai kedua siku. Nah, ini bagian dari arkanut tayamum. Saya kira itu untuk perjumpaan kita pada sore kali ini, Mas Habib. Iya. Nah, Ustadz, ini sembari juga menunggu adzan maghrib ini mengenai tadi keterangan banyak kaul begitu mengenai niat tayamum. Dari banyak pilihan itu, seandainya kita lakukan itu yang paling aman lah. Kita niatnya seperti apa, Ustadz? Untuk masalah niat tadi ada beberapa pendapat ya, paling tidak kita sudah mengetahui antara pendapat yang pendapat kaul awal asani asalis sebenarnya sama-sama diperbolehkan dalam satu menjalankan satu ibadah asal ada tendensi yang memperbolehkan. Tapi kalau kita mengambil yang lebih ya untuk masalah niat, memang menggunakan niat tuh nawai itu tayamuma listiba hati sholah. Kalau kita bertujuan untuk menjalankan satu ibadah sholah, ini memang yang digunakan secara lumrah, secara umum seperti itu. Tapi kalau kita mau memperinci tadi, ada niat yang cuma fardu niat yang sholat aja, niat yang sunnah aja, atau niat yang apa tadi diperbolehkan asal tidak salah dalam melafatkan niat tersebut, seperti itu. Karena lagi-lagi adalah yang sunnah itu kan tabi lil fardi begitu iya, tadi ya. Betul. Yang sunnah itu dia harus tabinya lil fardi tadi. Baik. Nah, Ustadz, ini tinggal setengah menit saja menuju adzan maghrib. Karena waktu kita juga sangat mepet sore hari ini. Mudah-mudahan juga senantiasa memberikan pemahaman yang luar biasa untuk Mitra Pas. Mohon kesimpulan dan juga doanya sore hari ini. Terima kasih untuk kajian sore kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.